Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Palembang bersama saya Frin Meriana. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Budi Antoni Aljufri dan Heni Ferawati, pasangan calon Bupati 4 Lawang, gagal maju dalam pilkada serentak. Tidak diberi uang Rp10.000, pemuda di Kabupaten Pali tega menganiaya orang tuanya yang sedang sakit stroke. Kejaksaan Negeri Palembang menetapkan seorang pegawai Bank BUMN di Kota Palembang sebagai tersangka kasus korupsi. Budi Antoni Aljufri dan Heni Ferawati, pasangan bakal calon bupati dan calon wakil bupati Kabupaten 4 Lawang, gagal maju dalam kontestasi Pilkada serentak tahun 2024 tahun ini. Pasangan ini gagal karena berkas dinyatakan tidak lengkap. Kekecewaan pasangan bakal calon bupati Kabupaten 4 Lawang, Budi Antoni dan Heni Ferawati diungkapkan dalam konferensi pers. Keduanya batal mengikuti pemilihan Bupati 4 Lawang tahun 2024 karena bekas pendaftaran dikembalikan oleh KPUD 4 Lawang. Sedianya Budi Antoni dan Heni Ferawati maju mengikuti kontestasi Pilkada 2024 ini dengan dukungan Partai Bulan Bintang, Perindo, Partai Gelora, Partai Buruh dan Partai PKB. Namun sebelumnya PKB sudah mengusung Joncik Muhammad dan Arifai. Hal inilah yang dianggap berkas pasangan tersebut tidak memenuhi syarat pencalonan. KPU menilai adanya rekomendasi ganda dari PKB. Sementara Budi Antoni mengaku PKB sudah keluar dari koalisi sebelumnya dan memberikan dukungan kepada dirinya berdasarkan dokumen yang dimilikinya. 5 sudah masuk silon, yang 1 belum, yaitu PKB. Kenapa tidak masuk silon? Karena PKB dukungan awalnya ke paslon yang pertama sudah masuk di silon. Sehingga kita bawa bukti fisik. Dalam bukti fisik itu disebutkan bahwa B1KWK kita ini mencabut dukungan yang awal, jelas ada. Mencabut dan dinyatakan tidak berlaku. Mendukung saudara Budi Antoni Aljufri, wakilnya Heni Ferawati. Jelas ada fisiknya. Tanggal 24. Artinya mencabut yang mencabut SK tanggal 18 Agustus. Jadi artinya memang dicabut berdasarkan tanggal pun yang termuda. Bersama tim kuasa hukum, paslon ini akan melaporkan KPU dan Bawaslu Kabupaten 4 Lawang ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu karena terindikasi adanya kesalahan. Muhammad Ardiansyah Putra melaporkan dari 4 Lawang. Hanya karena tidak diberi uang Rp10.000, seorang pemuda di Kabupaten Pali tega menganiaya orang tuanya yang sedang sakit stroke. Korban dipukul pelaku dengan menggunakan pelepah kelapa dan sebuah tas koper hingga memar. Pelaku kini telah diringkus polisi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dengan tangan diborgol, Jopi Saputra diperiksa penyidik di Mapolres Pali. Pria 35 tahun ini tega menganiaya ayah kandungnya yang tengah sakit stroke. Ironisnya, tersangka melakukan tindakan keji itu hanya karena tidak diberi uang sebesar Rp10.000. Kejadian bermula saat tersangka menemui korban yang tengah terbaring di atas tempat tidur untuk meminta uang. Namun karena korban tidak memiliki uang, membuat tersangka emosi dan melemparkan sebuah tas koper ke arah wajah korban. Tidak puas sampai di situ, pelaku lalu mengambil sebuah pelepah kelapa dan memukulkannya ke arah korban hingga menderita luka memar. Pada saat tersebut, dilihatlah tetangga sekitaran dan melerai. Pada saat lalu, pelaku diamankan oleh warga sekitar. Dan untuk pasal yang kita kenakan yaitu pasal 45 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2024 tentang kekerasan dalam rumah tangga. Usai diperiksa, Jopi Saputra dikembalikan ke sel tahanan untuk melanjutkan proses hukumnya.
Polisi menjerat tersangka dengan undang-undang tentang kekerasan dalam rumah tangga yang ancamannya 5 tahun penjara. Sementara sang ayah yang dianiaya putranya sendiri telah menjalani pengobatan. Sejauh ini kondisinya telah membaik. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kabupaten Pali. Diduga sopir tak mahir, sebuah mobil yang baru keluar dari dalam gang menabrak 3 mobil hingga ringsek dan pindah jalur. 3 orang harus dilarikan ke rumah sakit karena mengalami luka parah. Sementara pengemudi harus dikeluarkan dari mobil yang tengah terbalik. Mobil yang dikendarai Rike Harke terbalik setelah menghantam median jalan dan pindah jalur. Beruntung, pria 42 tahun ini bisa selamat dan dikeluarkan dari badan mobil yang terbalik. Kecelakaan terjadi di Jalan Jenderal Sudirman, Kota Palembang pada Kamis siang. Diduga sopir tak mahir dalam mengemudikan mobil dengan transmisi otomatis. Saat keluar gang, mobil lalu menabrak 3 mobil lainnya yang berada di jalur berbeda. Mobil pun sempat menghantam median jalan dan pindah jalur, serta mendarat dalam posisi terbalik ke samping. Akibatnya sejumlah kendaraan ringsek dan 3 orang penumpang mobil mengalami luka-luka dan dirawat di rumah sakit. Sementara sang sopir yang menyebabkan kecelakaan hanya mengalami luka ringan dan telah ditahan polisi. Ya, awal kejadiannya mobil itu keluar dari lorong Apollo motor itu, Apollo motor. Kemudian dia mau kendaraan utama. Karena mobil itu matic, mungkin orang pengemudinya itu belum ahli mengendarai mobil matic, tapi jalan gas sehingga menukur mobil satunya lagi, mobil kijang satunya lagi, mobil warna putih. Kemudian melompat garis marka jalan ini, trotoar, kemudian numpur lagi satu mobil lagi, kemudian numpur lagi satu mobil lagi. Jadi 3 mobil yang jadi korban. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Petugas dibantu warga sekitar berusaha membalikan dan mengevakuasi mobil yang terguling agar tidak menyulitkan pengendara lain untuk melintas. Kemacetan panjang sempat terjadi pasca kecelakaan ini. Selain menahan pengendara penyebab kecelakaan, unit Laka Lantas Polrestabes Palembang tengah menyelidiki penyebab pasti kecelakaan. Muhammad Ardiansyah Putra melaporkan dari Palembang. Kebakaran menghanguskan 2 rumah warga di Desa Purun, Kabupaten Pali. Kobaran api dengan cepat menjalar ke seluruh rumah yang terbuat dari bangunan semi permanen. Sementara penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan polisi. Kepulan asap disertai kobaran api menghanguskan 2 rumah warga di Desa Purun, Kecamatan Penukal, Kabupaten Pali. Kebakaran yang terjadi pada Kamis malam dengan cepat melahap bangunan semi permanen. Api pertama kali muncul dari salah satu rumah warga yang ditinggal pergi pemiliknya. Warga pun panik, khawatir api terus membesar dan menyambar rumah mereka. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi terus berjibaku melakukan pemadaman agar api tidak meluas ke bangunan rumah lainnya. Sampai saat ini belum diketahui kejadiannya karena pihak tuan rumah sedang di luar rumah. Oh, belum ketahui ya Bu ya, kejadiannya dari apa? Berapa unit Bu mobil damkar dikerahkan Bu? 2 unit dari Kabupaten Pali, 1 unit dari Pertamina, 1 unit dari Kabupaten Muara Enim. Api baru dapat dipadamkan setelah petugas menerjunkan 4 unit mobil damkar ke lokasi kebakaran. Meski tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian yang diderita pemilik rumah ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kabupaten Pali.